Bapak, Ibu, Saudara, kelas dewasa pria dan wanita, juga kelas senior pria dan wanita. Pada pagi hari ini kita memasuki pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran keempat dari Kesatuan 1. Kesatuan 1 berjudul Amanat Agung Pendewasaan melalui pengajaran Rasul Paulus dalam surat Galatia tentang pembelaan iman. Ya, kita sudah belajar 3 pelajaran terdahulu, dan pada pagi hari ini kita akan tutup dengan pelajaran keempat yang berjudul peduli terhadap orang lain. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu melalui kelas sekolah minggu gereja kami. Kami bersyukur karena gereja memberikan fasilitas untuk kami bisa bertumbuh secara rohani melalui kelas pemahaman Alkitab yang kami ikuti setiap hari Minggu. Kami juga terus meminta kepada Tuhan, kiranya vaksin yang sudah disebarkan ke beberapa tempat di Indonesia akan membantu kami kebal terhadap wabah COVID-19, sehingga COVID-19 akan segera sirna dari tanah air kami. Terima kasih, Tuhan memberkati pelajaran kami pada pagi hari ini. Demi nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan membaca ayat hafalan kita dalam pelajaran yang keempat ini, yang diambil dari Galatia 6 ayat 10 yang berbunyi, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada orang Kristen yang sesudah dilahirkan kembali tidak pernah berbuat dosa lagi. Pasti kita menyadari, bukan? Bahaya perbuatan daging harus selalu diwaspadai. Namun, ada bahaya lain yang sedang mengintip dalam konteks kehidupan komunitas Kristen, yaitu jemaat atau gereja. Nah, menghasilkan buah roh karena pimpinan Roh Kudus adalah kehidupan ideal, seperti yang ditulis di dalam ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Tapi secara faktual, orang percaya masih bisa berbuat salah. Dan karena fakta inilah, Paulus khawatir sebagai jemaat akan bersikap terlalu keras terhadap anggota gereja lain yang gagal memenuhi norma yang luhur, yaitu buah roh. Sehingga ia mengingatkan agar jemaat Galatia yang rohani, yang hidup oleh roh, harus sadar bahwa setiap orang rentan terhadap pencobaan. Jadi tidak ada orang yang imun, yang kebal terhadap pencobaan. Orang Kristen Galatia sedang tergelincir dalam bahaya legalisme. Apa itu legalisme?
Legalisme adalah orang yang mengedepankan aturan hukum. Perbedaan sikap legalitas atau legalistis artinya orang yang suka mencari kesalahan dengan kesabaran di bawah anugerah harus nampak dengan jelas. Bahkan dalam hal seseorang dari mereka melakukan pelanggaran atau perbuatan daging, yaitu perbuatan yang bertolak belakang dengan buah roh. Kewajiban orang Kristen yang rohani adalah memimpin saudaranya yang kedapatan melakukan pelanggaran itu. Jadi, kita yang menganggap diri rohani harus memimpin. Ya. Memimpin dalam konteks ini, ayat yang pertama ini, artinya membuat keadaan lebih baik. Contoh, seperti tukang yang memperbaiki tembok yang rusak. Contoh lain lagi adalah seorang dokter mengobati tulang yang patah. Tujuannya adalah mengembalikan kepada keadaan semula. Jadi kata pemimpin ini sangat penting. Bagaimana kita menolong sesama kita untuk mengembalikan kepada keadaan semula. Bapak, Ibu, Saudara, orang Kristen harus siap menerima kembali sesamanya yang telah berbuat dosa. Ada dua bentuk kepedulian sebagai perwujudan dari kewajiban moral yang lebih luas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kepedulian terhadap sesama. Ayat yang kedua di dalam Galatia pasal 6 berbunyi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu, jemaat Galatia diminta untuk saling bertolong-tolongan atau tolong-menolong dalam menanggung beban. Saling memikul beban satu sama lain disebut sebagai cara untuk memenuhi hukum Kristus. Luar biasa. Hukum Kristus bekerja dalam tubuh persaudaraan Kristen. Tidak bisa bekerja dalam bentuk serangkaian peraturan, melainkan melalui kasih yang mencakup segalanya. Dalam pelajaran 1, 3 minggu yang lalu, kita belajar bahwa persoalan orang Galatia terletak pada minat legalistik akan hukum Yahudi. Menggenapi hukum Kristus ini ada kaitannya dengan ayat yang ke-14 masih di dalam pasal yang ke-6. Saya bacakan ya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya. Jadi dalam hal ini kasih sebagai inti dari seluruh isi hukum Taurat. Jadi jelas bahwa kemerdekaan Kristen bukanlah kemerdekaan yang membebaskan mereka dari kewajiban moral. Kita dituntut untuk punya kepedulian terhadap sesama sebagai kewajiban moral kita. Ya. Tapi tunggu dulu. Ya. Mengapa dalam ayat yang kelima Paulus mengatakan sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya.
Bukankah di ayat yang kedua sebelumnya ada perintah untuk bertolong-tolong menanggung beban? Apakah ini bertentangan? Nah, saya perhatikan ayat 3. Ayat 3 berbunyi seperti ini. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat 3 mengatakan bahwa salah satu sebab kenapa orang Kristen tidak peduli dengan sesamanya adalah apa? Karena mereka menganggap diri tidak mempunyai kelemahan, merasa diri paling hebat, ya, sehingga tidak memerlukan kepedulian orang lain. Menurut ayat 3 ini adalah menipu diri sendiri. Ya, ketika kita menganggap bahwa kita tidak memerlukan orang lain, kita sedang menipu diri sendiri. Sikap tidak waspada atau tidak berhati-hati akan diri sendiri. Ketika melihat kelemahan dan beban orang lain, seorang Kristen bahkan bisa jatuh ke dalam dosa tinggi hati. Betul ya? Kita bisa memegahkan diri bahwa kita bukan orang yang berdosa. Itu sebabnya ayat 4 dan 5 kita diingatkan akan perlunya menilai diri sendiri. Nah, dalam pengertian inilah kata-kata sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri harus dipahami. Jadi jangan salah pengertian Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, perhatikan ayat yang kelima, ya, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kata tanggungan dalam ayat ini menunjuk pada apa yang setiap orang harus pikul untuk dirinya sendiri. Misalnya, seorang prajurit bawa ransel sendiri. Ya, tidak mungkin dia menitipkan ransel kepada prajurit lain. Kita harus membedakan beban tambahan dalam ayat yang kedua, yaitu tentang bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat kelemahan orang lain hanya untuk mengasihinya, bukan untuk menghakimi, ya. Menolong, bukan didorong ke bawah. Nah, lalu bagaimana kalau mau bermegah? Kita harus melihat hanya kepada diri sendiri, menguji pekerjaan sendiri berdasarkan ukuran Allah, ya, bukan ukuran sendiri. Bukan berdasarkan keunggulan yang dibayangkan melampaui saudara kita yang sedang tergelincir. Ya. Contoh yang sangat umum, saudara, orang-orang Farisi dan pemungut cukai, atau orang Farisi dan pemungut cukai. Saudara tahu bahwa orang Farisi dan pemungut cukai ini beribadah. Orang Farisi dengan sombongnya mengumbar kebaikannya, ya. Sementara orang pemungut cukai itu dia tidak berani masuk ke bait suci, dia di belakang dan memukul-mukul dada, menyesali semua perbuatan dosanya. Setiap orang Kristen yang dipimpin oleh Roh memiliki tanggung jawab moral terhadap
sesama dan juga terhadap diri sendiri. Nah, itu yang pertama, kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, kepedulian terhadap pengajar firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diperintahkan untuk ikut menanggung beban dan kebutuhan orang-orang yang terpanggil melayani Tuhan secara penuh waktu. Khususnya dalam pelayanan firman. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Ya, yang berbunyi seperti ini. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kata pengajaran yang diulang 2 kali, yang artinya memberikan katekisasi atau mengajarkan doktrin, instruksi lisan, mengajar, dan memberi tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam komunitas Kristen yang diajar harus merespon dengan membagikan berkat penghidupan kepada orang-orang itu. Tentunya di gereja kita melalui memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Paulus dalam hal ini sedang memikirkan lebih dari sekedar uang. Karena dia menegaskan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi tidak terbatas pada uang saja. Perhatikan peringatan keras dalam ayat yang ke-7. Saya bacakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hukum tabur tuai yang universal berlaku untuk semua orang. Pertama-tama, menerapkannya untuk kita sebagai orang Kristen. Kekikiran dalam hal memberi adalah sama seperti mempermainkan Allah, pemberi hukum itu. Seseorang sedang menipu diri sendiri apabila ia menyangka bahwa ia dapat menghina Allah, namun bisa tinggal bebas dari hukuman. Sebenarnya Allah tidak pernah bisa dipermainkan. Lalu kita lihat ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan semua sumber penghasilan hanya untuk memuaskan keinginan daging, dalam hal ini Paulus menulis menabur dalam daging, kita akan menuai yang setimpal juga. Nah, sebagaimana ketergelinciran salah seorang saudara kita, seharusnya mengingatkan kita untuk waspada terhadap kecenderungan berdosa kita sendiri. Kita harus berkaca, bercermin. Demikian pula halnya dengan kemurahan hati terhadap mereka yang mengajarkan firman. Harus merupakan bukti yang hidup dari prinsip bahwa manusia menuai hanya dari apa yang telah ditaburnya. Seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Yesus yang menetapkan mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya. Saudara bisa lihat di Matius 10 ayat 10 dan Lukas 10 ayat 7. Bahkan prinsip ini diulang oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 14, 1 Tesalonika 5 ayat 12, 2 Tesalonika 3 ayat 8 dan 9, dan 1 Timotius 5 ayat
18. Karena sering diulang, berarti ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri pengajaran pada pagi hari ini dengan melihat 2 ayat terakhir, yaitu ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi 2 ayat ini, yaitu 9 dan 10, merupakan rangkuman yang berisi respon yang diharapkan dari kita. Kata jemu-jemu dalam ayat 9 berarti melalaikan. Jangan melalaikan. Pada setiap kesempatan kita harus berusaha untuk berbuat baik. Peduli terhadap sesama, terutama kepada saudara kita seiman. Pada saat yang tepat, kita tentu akan menuai kebaikan Allah. Lalu menjadi lemah berarti mengendur atau menjadi kehabisan tenaga. Itu ayat yang 9. Ayat yang ke-10, orang Kristen memiliki kewajiban khusus satu terhadap yang lain. Mereka yang telah lahir oleh iman ke dalam keluarga Allah adalah anggota keluarga Allah yang sama. Karena itu, saling berhubungan satu sama lain dalam segala sesuatu dengan cakupan yang telah dijelaskan di atas. Nah, kita akan akhiri dengan satu bekal untuk diskusi di kelas masing-masing. Ya. Satu saja yang kita diskusikan di kelas kita masing-masing. Topiknya adalah kapan kesempatan untuk peduli terhadap orang lain dan terhadap orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu dalam bidang pengajaran firman. Dalam hal ini, gembala sidang, penginjil, dosen STT, ya, lalu juga utusan Injil. Ya, sekali lagi, kapan kesempatan untuk peduli terhadap orang lain dan terhadap orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu dalam bidang pengajaran firman itu ada. Ya. Pengajar firman itu bisa gembala sidang, bisa penginjil, bisa dosen sekolah teologi, ya, bisa utusan Injil. Nah, silakan Bapak Ibu, Saudara untuk kembali ke kelas masing-masing untuk berdiskusi. Mari kita akan berdoa mengucap syukur untuk pelajaran ini. Terima kasih Bapak untuk pelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah kami sebagai orang percaya punya kepedulian terhadap sesama, karena dengan demikian kami memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.